kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian, baik itu nikmat lahiriah ataupun nikmat batiniah. Nikmat lahiriah berupa kesehatan, keselamatan. Nikmat batiniah berupa ketetapan iman dan Islam. Sehingga dengan berkumpulnya nikmat-nikmat ini, maka kita pada siang hari ini sebagai bentuk rasa syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla, kita mau hadir di rumah Allah yang mulia ini untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan ini semua akan dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal solih kita. Yang kedua, assalatu wassalam, mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi adal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Nabi yang telah memberikan satu pencerahan peradaban kemanusiaan, sehingga karena perjuangan beliau, karena dakwah beliau, kita bisa mengenal mana yang hak dan mana yang batil, mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar, dan kita bisa meniti jalan kebenaran, yakni ad-dinul Islam. Mudah-mudahan kelak kita bisa berkumpul bersama beliau di yaumul akhirah, di dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Perkenankan kami pada khutbah Jumat yang singkat ini mengajak para hadirin sekalian untuk merenungkan kembali tentang peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita, yakni yang berupa musibah, bencana, derita, dan malapetaka yang terus silih berganti. Sejak 2 tahun yang lalu, ketika kita sebagai satu bangsa secara global kita menghadapi pandemi yang ini berpengaruh di dalam semua aspek hidup dan kehidupan, yang pada beberapa kurun terakhir ini pandemi agak mereda. Beberapa waktu yang lalu kita mendengar lagi ada saudara kita yang berada di sekitar Gunung Semeru. Mereka sedang menghadapi musibah dengan meletusnya gunung tersebut. Maka kewajiban kita sebagai sesama orang yang beriman tentu adalah mendoakan, berempati, berpartisipasi sebisa kita. Kalaupun mungkin tidak bisa dengan materi, paling tidak minimal dengan doa, supaya saudara-saudara kita yang sekarang ini sedang berada di dalam penderitaan tersebut senantiasa diberikan kesabaran, kekuatan lahir dan batin oleh Allah Ta'ala untuk menghadapinya. Adalah sangat tidak bijak ketika ada satu bencana yang menimpa saudara kita di satu daerah, kemudian kita mengatakan bahwa bencana itu adalah karena ulah mereka, karena kemaksiatan yang telah mereka lakukan. Bukan seperti itu ajaran Rasulullah. Memang kadang-kadang Allah Ta'ala itu menurunkan bencananya karena ulah tingkah pola manusia. Iya, tetapi sebagai sesama kita tidak berhak melakukan satu vonis kepada saudara kita yang sedang terkena musibah, karena boleh jadi musibah dari Allah Ta'ala, tetapi justru itu adalah satu ujian dalam rangka mengangkat derajat saudara-saudara kita yang beriman. Dan tentu kita masih ingat Rasulullah SAW menyatakan, inna asadan nasa balaan al-anbiya, summal awliya, summal ulama, summal amsal fal amsal, ubtulian nasu ala hasabid dini. Sesungguhnya ujian yang paling berat adalah ujian yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada para nabi dan rasulnya. Kemudian para aulia, orang-orang yang mempunyai kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Summal ulama, kemudian orang-orang yang mempunyai kedalaman ilmu. Summal amsal fal amsal, ubtulian nasu ala hasabid dini. Kemudian berturut-turut ujian itu diberikan oleh Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Semakin mereka itu punya kedekatan kepada Allah Ta'ala, maka semakin berat ujian yang diberikan. Maka ketika saudara kita terkena ujian itu, marilah tentu kita mendoakan
Mudah-mudahan saudara-saudara kita tersebut diberikan kekuatan lahir dan batin. Dan kalau itu adalah saudara kita yang beriman, akan dinaikkan dan diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala. Kalau kita membaca sejarah perjalanan para nabi dan para rasul, terutama 25 nabi rasul yang diceritakan dalam Al-Quran, sungguh kehidupan beliau-beliau ini adalah kehidupan yang penuh dengan ujian, derita, cobaan, dan malapetaka. Yang ini semua menunjukkan betapa untuk menguji kualitas keimanan seseorang, Allah Ta'ala memberikan ujian itu. Rasulullah menyatakan, idza aradallahu bi abdin khairan ibtalahu. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu apabila menghendaki kebaikan bagi seorang hambanya, maka Allah Ta'ala akan menguji dalam hidup dan kehidupannya. Ibarat anak sekolah, kalau ia mau naik kelas, maka harus menghadapi ujian. Ujian itu memang menyusahkan, ujian itu memang berat, tetapi ketika dihadapi dengan penuh ketawakalan dan kepasrahan secara totalitas kepada Allah Ta'ala, maka ini akan mengangkat derajat orang tersebut. Oleh karena itu Rasulullah menyatakan, ajaban li amril mu'min. Aku ini takjub, aku ini kagum dengan urusan orang yang beriman itu. Inna amrahu kullahu lahu khair. Sesungguhnya setiap permasalahan apapun, kalau itu menimpa orang yang beriman, akan menjadi satu kebaikan. In asabahu khairan, apabila ia mendapatkan satu kebaikan, satu hal yang menyenangkan, sakara, dia bersyukur. Fakana khairun lahu, dan bersyukur itu adalah satu kebaikan. Wa idza asabahu darran, dan apabila ia tertimpa kesempitan, tertimpa ujian, sabara, dia bersabar. Fakana khairun lahu, dan itu juga menjadi satu kebaikan. Maka orang yang beriman adalah ketika ia mendapatkan karunia kenikmatan, ia bersyukur. Sebagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam ketika diberikan karunia berupa kekayaan, harta yang melimpah, pangkat dan jabatan, punya mukjizat bisa berbicara dengan binatang, bahkan beliau ini bisa mengendalikan jin dan lain sebagainya. Terhadap semua itu, apa yang terucap dari lisan beliau? Hada min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfuru. Semua ini adalah karunia dari Allah untuk menguji aku. Adakah aku bersyukur karenanya ataukah aku inkar karenanya? Maka sesungguhnya kekayaan itu adalah ujian. Bukan hanya kemiskinan saja yang ujian. Orang yang kaya itu diuji dengan hartanya. Adakah dengan hartanya itu dia bersyukur ataukah malah ia menyombongkan dirinya? Dan demikian seterusnya. Maka mudah-mudahan dengan apa yang menimpa kita, apakah itu karunia berupa kenikmatan, kita bisa mensyukurinya. Atau sebaliknya, ketika kita sedang menghadapi ujian dan derita, kita bisa bersabar, sehingga itu akan mendatangkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kita senantiasa mendoakan saudara-saudara kita yang sekarang sedang terkena musibah. Karena tidak hanya di Semeru, beberapa tempat juga ada banjir bandang, ada tanah longsor dan lain sebagainya. Mudah-mudahan saudara-saudara kita tersebut diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah Ta'ala untuk bisa menghadapinya. Dan kita yang sementara ini, alhamdulillah daerah kita jauh dari yang namanya bencana alam, kita tetap senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan musibah demi musibah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi mereka-mereka yang di dalam kehidupannya masih lalai dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang ia lakukan, segera sadar, ingat diri dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan demikian Allah Ta'ala segera menurunkan rahmatnya secara umum di negara kita tercinta Republik Indonesia ini. Inna ahsanal kalam kalamu wahil malikil mannan, wa wahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidas sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlul fadaili wal karamat. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwa taqa. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Fa ya ayyuhal hadirun i'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sana bi malaikatihi musabbihati bi qudsi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih man fi salahihi salahul muslimin. Allahumma ahlik man fi halakihi salahul muslimin. Allahumma a'izal Islam wal muslimin waraddin wahdul man khadalal muslimin. Allahumma aktub salamata alaina wa ala ibadillahi sholihin. Allahumma salimna ya Allah min afatid dunya wa adabil akhirah. Allahumma salimna min fitnati hadhihi zaman. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma rabbana taqabbal minna du'aana ya Rabb innaka antas sami'ud du'a wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wad'uhu yastajib lakum wa ladhikrullahi akbar. Aqimis shalah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna